Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lestari dengan NIM 2002412 dari program studi pendidikan bisnis kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya sendiri dalam UAS Ekonomi dan Bisnis Digital. Pertama, di sini ada filosofi dari dapur ibu. Definisi dari dapur sendiri yaitu tempat yang ditujukan untuk membuat atau produk yang akan dijual. Kemudian kata ibu sendiri merupakan sebutan untuk orang tua saya yang telah menjadi juru masak dalam bisnis ini. Jadi dapur ibu merupakan hidangan penutup yang dibuat homemade setiap harinya tanpa bahan pengawet dan berasal dari bahan dasar pilihan dengan kualitas terbaik. Di sini ada logo dapur ibu dengan 3 warna, yaitu ada warna putih, biru, dan juga merah. Selanjutnya ada filosofi logo. Nah, definisi dari logo sendiri merupakan suatu gambar yang mewakili perusahaan atau produk agar mudah diingat dan dipahami oleh konsumen. Nah, untuk dapur ibu, saya menggunakan logo tangan yang sedang menggenggam HP. Hal ini dikarenakan produk yang kami jual dapat dipesan secara online melalui kanal WhatsApp pribadi. Oke, selanjutnya di sini ada produk-produk yang ditawarkan oleh dapur ibu. Untuk kue kering sendiri ada kue nastar, kastengel, sagu keju, kue kacang, lidah kucing, putri salju, dan juga kue semprit. Dan untuk beberapa kue-kue tradisional atau kue basah dan juga beberapa gorengan, yaitu ada kue pisang, kue unti, kueku, berbagai macam bolu kukus, ada kue cucur, risole sayur ataupun mayo, dan juga tahu isi. Nah, dapur ibu ini menerima pesanan pada hari libur yaitu Sabtu dan juga Minggu. Oke, selanjutnya di sini ada customer journey map. Yang pertama, di bagian activities awareness yaitu ada keinginan mencoba kue tradisional. Consideration yaitu membandingkan produk dengan kompetitor lain. Dan decision di sini ada memilih jenis kue yang akan dibeli yaitu kue basah ataupun kue kering. Dan yang terakhir ada delivery and use yaitu memberikan informasi terkait pembelian produk diterima dengan baik atau tidak. Dan yang kedua, di sini ada customer goal, awareness-nya ada mengetahui jenis kue apa yang diinginkan, consideration-nya ada menemukan kue dengan harga dan rasa yang pas, decision-nya ada memilih produk dan melakukan pemesanan dengan sistem PO, dan delivery and use ada menerima produk sesuai dengan harapan konsumen dari segi rasa dan juga kualitas. Touch point-nya, awareness-nya ada dari mulut ke mulut dan kanal WhatsApp. Karena sejauh ini untuk promosi dapur ibu sendiri masih menggunakan WhatsApp pribadi. Kemudian consideration-nya ada dari mulut ke mulut dan kanal WhatsApp juga, decision-nya ada smartphone dan WhatsApp, delivery and use ada jasa pengiriman dari mulut ke mulut dan juga kanal WhatsApp. Kemudian experience-nya untuk awareness ada perhatian dari calon customer, consideration-nya ada meningkatkan value produk, decision-nya ada meningkatkan pelayanan, dan delivery and use ada pengemasan yang baik sehingga produk sampai ke tangan konsumen dengan selamat. Selanjutnya ada identifikasi bisnis. Nah, untuk bisnis saya sendiri di sini saya namakan yaitu dapur ibu dan jenis bisnisnya masuk ke dalam makanan dan minuman ataupun kuliner. Dapur ibu ini merupakan jenis usaha di bidang makanan dan minuman yang menyajikan berbagai jenis kue kering dan kue basah tradisional dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Harga yang ditawarkan juga bervariasi untuk kue tradisional sendiri mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 dan untuk kue-kue kering mulai dari Rp90.000 hingga Rp110.000. Nah, dapur ibu ini menerima pesanan untuk acara besar seperti ulang tahun, pernikahan, dan pengajian ataupun acara-acara besar yang lain. Nah, untuk pengiriman sendiri, dapur ibu bisa menggunakan jasa layanan online seperti GoSend, GrabSend, ataupun COD seperti itu.
Selanjutnya, di sini ada perencanaan bisnis. Yang pertama, kita membuat produk dengan rasa dan kualitas terbaik dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita membuat packaging yang menarik dan juga aman. Yang ketiga, menggunakan kanal sosial media untuk melakukan pemasaran dan promosi produk. Yang keempat, ada memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dan yang kelima, ada memberikan potongan harga untuk beberapa jenis pembelian. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Untuk strength sendiri, ada harga terjangkau, kualitas bahan baku terbaik, alat produksinya juga sederhana, dan biaya produksi ringan. Untuk weakness, ada banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga cenderung yang lebih murah. Dan opportunities, pasar yang luas dan dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan promosi produk. Dan yang terakhir, trade ada harga bahan baku yang tidak menentu sesuai dengan harga pasar. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen pemasaran. Untuk segmenting sendiri, sasaran pasar dari dapur ibu yaitu masyarakat Jakarta, terutama daerah Jakarta Timur, Matraman, ataupun Kayu Manis, dari kalangan ibu rumah tangga, pegawai kantor, sampai kepada mahasiswa gitu. Nah, untuk targetingnya, target pasarnya untuk masyarakat ekonomi menengah atau middle class yang memiliki daya tarik dalam hal kuliner. Selanjutnya ada positioning, yaitu memiliki cita rasa yang khas dan mengenalkan beberapa jenis kue tradisional kepada generasi sekarang dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik. Baik, selanjutnya di sini ada strategi 7P. Untuk produk sendiri yang kami jual yaitu kue kering dan kue basah tradisional. Untuk place, produk kami dipasarkan langsung di kanal Instagram Dapur Ibu dan WhatsApp pribadi. Untuk promosi dilakukan melalui kanal sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Pinterest. Untuk price, harga yang ditawarkan mulai dari Rp2.000 untuk kue tradisional dan Rp90.000 untuk kue kering. Untuk people, hingga saat ini Dapur Ibu tidak memiliki karyawan tetap, ataupun sampai sekarang itu MSDM-nya itu masih saya sendiri dan ibu saya, seperti itu. Dan untuk proses, produksi dan manajemen berjalan dengan baik sehingga kebutuhan konsumen tercukupi dan kami dapat mencapai target penjualan. Selanjutnya ada manajemen operasional. Yang pertama, input yang terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, alat produksi, dan juga modal. Yang kedua ada proses, yaitu memproduksi bahan baku hingga menjadi produk yang siap dikonsumsi, memasarkan, dan menginovasi produk. Yang ketiga ada output yang hasil dari produk dapur ibu, yaitu kue kering dan juga kue basah tradisional. Yang keempat ada outcome, penjualan produk dapur ibu kepada konsumen. Dan yang terakhir ada feedback, yaitu konsumen yang memesan kembali produk kami yang sudah dibeli, memberikan testimoni untuk menjadikan bahan evaluasi kami dan mempromosikan kepada orang lain terkait produk-produk dari dapur ibu sendiri. Baik, selanjutnya ada tahap dan proses pengerjaan. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan baku, dan yang kedua, membuat kue sesuai varian. Di sini, kenapa saya tidak menjabarkan bagaimana tahapannya, dikarenakan Dapur Ibu sendiri menjual berbagai jenis kue basah dan juga kue kering seperti itu ya, dan pasti prosesnya dan juga bahan bakunya berbeda-beda. Dan yang ketiga, jika sudah matang, kue tersebut bisa kita bungkus dalam packaging dan kue siap diantar kepada konsumen. Baik, selanjutnya ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku Dapur Ibu sendiri, tiap varian kue itu berbeda-beda. Namun untuk biaya bahan baku paling murah ada pada jenis bolu kukus, yaitu kurang lebih Rp30.000 per produksi yang mendapatkan 10 hingga 15 pieces. Oke, selanjutnya di sini ada harga pokok produksi atau HPP.
biaya bahan bakunya sendiri untuk kue basah ada 50.000 dan untuk kue kering ada 200.000. Jadi di total untuk biaya bahan baku dapur ibu sendiri yaitu 250.000. Dan di sini juga ada biaya pendukung seperti print stiker sebesar 50.000 dan packaging 30.000 dengan total biaya pendukung yaitu 80.000. Nah, jadi total biaya produksi sendiri yaitu 330.000. Selanjutnya di sini ada jumlah produk yang dihasilkan. Jadi untuk 330.000 itu kita bisa menghasilkan 20 sampai 30 produk. Nah, jadi HPP per unit di sini ada Rp11.000. Kemudian ada keuntungan kotor atau omset produk. Jadi harga jualnya dari 2.000 hingga 90.000 dan HPP per unitnya 11.000. Nah, keuntungan kotor per unit di sini ada 79.000 untuk kue kering dan untuk kue basah mungkin sedikit berbeda gitu ya untuk keuntungan kotor per unitnya. Oke, selanjutnya di sini ada diagram organisasi. Untuk pemiliknya ada Ibu Sri Mariati, yaitu ibu saya sendiri, dan pemasarannya ada saya sendiri, Gilastari. Untuk keuangannya ada ibu saya, dan produksinya ada saya dan ibu saya juga, dan untuk MSDM-nya ada saya dan ibu saya. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Untuk key partner sendiri, kita membangun hubungan baik dengan penyedia bahan baku seperti toko bahan kue dan ada toko plastik seperti itu. Key activities-nya, kami memproduksi aneka kue kering dan kue basah tradisional. Dan key resource ada mixer, oven kompor, 2 pekerja, ibu saya dan saya, dan pendapatan bersih yang sebelumnya dijadikan modal awal untuk produksi selanjutnya. Kemudian ada value proposition. Yang pertama ada produk yang dibuat dalam keadaan fresh dan tanpa tambahan bahan pengawet. Yang kedua ada menggunakan bahan baku yang berkualitas untuk menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga dari segi harga lebih murah dibanding pesaing lainnya dengan rasa produk yang juga sama. Kemudian ada customer relationship. Pertama, di sini ada memberikan potongan harga kepada pembeli di hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan juga Natal, karena biasanya peminat kami itu tinggi atau pesanan itu meningkat pada saat hari besar keagamaan, seperti itu. Dan yang kedua, ada memberikan promo pembelian produk, misal membeli 2 produk kue kering dan dapat potongan harga 10.000, seperti itu. Nah, di sini ada channels kami yaitu COD, bisa juga GrabSend atau GoSend, dan juga WhatsApp. Kemudian ada customer segment, di sini ada ibu rumah tangga, pegawai kantor, dan juga mahasiswa di kalangan daerah Jakarta ataupun Jakarta Timur, seperti itu. Dan di sini juga ada cost structure, yaitu biaya bahan baku, packaging, dan juga stiker, biaya transportasi, biaya internet dan pulsa, dan terakhir di sini ada revenue streams, yaitu penghasilan yang kami dapatkan berasal dari hasil penjualan berbagai macam kue kering dan juga penjualan berbagai macam kue basah tradisional kepada konsumen. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.